Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Hari ini kita akan belajar sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, dan pedoman syariat. Sumber hukum Islam terbagi menjadi tiga, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu Qur'an, yang berarti bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang tertulis pada mushaf yang sampai kepada kita secara mutawatir. Sebagai pedoman hidup dan membacanya adalah ibadah. Dan fungsi Al-Quran. Pertama, kedudukan. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Kandungan hukum dalam Al-Quran. Yang pertama, akidah. Akidah adalah berkaitan dengan keimanan terhadap hal-hal ghaib yang terangkum dalam rukun iman. Kemudian syariah berkaitan dengan hukum yang mengatur tata cara beribadah, baik yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama makhluk ciptaannya. Sedangkan yang ketiga adalah akhlak. Akhlak berkaitan dengan perilaku manusia, baik perilaku terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada makhluknya. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa ucapan, perbuatan, maupun takrir, serta penjelasan sifat-sifat Nabi SAW. Kedudukan dan fungsi hadis. Yang pertama, kedudukan. Hadis sebagai sumber hukum yang kedua. Kemudian fungsi hadis yang pertama, mempertegas dan memperkuat hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran, yaitu bayan takriri. Kemudian yang kedua, menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar, bayan tafsir. Yang ketiga, mewujudkan satu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran tapi tidak bertentu. Jenis-jenis ijtihad. Yang pertama ada ijma', yang kedua ada qiyas, dan yang ketiga ada maslahah mursalah. Berikut penjelasan masing-masing jenis ijtihad. Yang pertama, ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Contoh, misalnya proses pengumpulan Al-Quran dalam suatu mushaf. Yang kedua adalah qiyas. Qiyas adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang sudah terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakter. Misalnya kita ambil contoh, mengharamkan hukum minum keras selain khamar seperti brandy, whisky, vodka, dan narkoba karena kesemuanya itu memiliki kesamaan sifat dan karakter dengan khamar, yaitu memabukkan. Yang ketiga adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah penetapan hukum menitikberatkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Kita ambil contoh, seseorang wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan. Itulah mursalah. Baik anak-anakku, demikian materi sumber hukum Islam kita hari ini. Terima kasih anak-anakku yang hebat sudah menonton video dari awal ke akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dan kepahaman dalam ilmu lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.